Halo semua, balik lagi di Belajar Bikin. Akhirnya kali ini bisa bikin video lagi setelah sekian lama, kurang lebih 3 bulanan gak bisa bikin video karena sesuatu. Baru kali ini bisa bikin video lagi. Nah, untuk di video kali ini kita mau bikin kue namanya kue pasung. Nah, kue pasung ini ada dua jenis nih teman-teman. Ada yang asin dan ada yang manis. Dan untuk yang pertama kita bikin ini, kita mau bikin yang manis dulu. Nanti video selanjutnya baru kita bikin yang asin. Dan kue pasung ini biasanya kita temui di acara hajatan-hajatan, terutama di tempat saya di Pandeglang. Nah, untuk dapatnya ini susah banget. Kalau kita mau beli, nyarinya itu susah. Kalau kita mau nggak mau harus bikin. Nah, untuk cara bikinnya ini gampang banget teman-teman. Jadi kalian bisa bikin di rumah, nggak perlu jauh-jauh ke Pandeglang atau nunggu ada orang hajatan. Dan untuk harganya ini kalau ada yang jual pun itu satu piece-nya itu 3.000, jadi lumayan mahal karena kuenya enak juga, apalagi yang manis ya. Pokoknya kalian harus bener-bener coba deh. Jadi langsung aja kita bikin kuenya. Nah, pertama kita siapin dulu wadah merah kayak gini. Biasanya itu orang itu kalau bikin pakai bambu atau paralon untuk berdiri, tapi karena nggak ada dan supaya lebih mudah kita pakai ampas kelapa. Jadi kan kita pakai santan juga. Nah, pas beli santan kita minta aja ampas kelapanya, ini gratis kok. Ampasnya ini kita taruh di wadah ini. Jadi ini cara paling gampang ya kalau kalian susah nyari bambu atau paralon. Karena ampas ini gratis juga dan ada wanginya juga lebih enak. Pokoknya ini wadahnya kayak gini atau kayak gimana lah yang bisa buat ngukus yang bolong-bolong gitu. Kita taruh kelapanya sampai penuh kayak gini. Lalu kita siapin juga lidinya nih. Kita jangan pakai strapless ya. Kita pakai lidi lebih baik. Dan ukuran daunnya kurang lebih segini nih. Kalian bisa kira-kira aja satu lengan dewasa tambah dikit lagi. Itu kurang lebih berapa senti saya juga kurang tahu. Untuk bikin cetakannya ini lumayan gampang, kalian bisa ikutin aja seperti yang ada di video. Kali ini saya dibantu sama ibu saya. Nah, kalau udah digulung gitu kita tusuk lidi. Ada cara lebih simpel lagi pakai strapless, tapi menurut saya kurang efisien ketika kita mau makan, agak ribet. Jadi lebih baik pakai lidi. Lalu kita potong atasnya, ini terserah kalian mau panjangnya segimana. Nah, pastikan juga nggak ada lubangnya di bawah supaya nggak bocor. Tapi kalau bocor-bocor sedikit sih wajar. Ini saya ulangi lagi, caranya gampang banget sih. Tinggal digulung aja bagian bawahnya gitu. Pokoknya kalian contohin aja. Beberapa kali nyoba juga kalian pasti bisa kok. Jadi cetakannya ini lancip. Dan kalau udah jadi kita tusukin nih ke sisa ampas kelapa tadi. Nah, jadi dia berdiri tegak. Kalau nggak pakai ampas kelapa sebenarnya bisa, cuma nanti dia pada gepeng-gepeng dan pada jatuh gitu. Jadi supaya lebih aman kita pakai ampas kelapa. Tapi kalau kalian ada bambu atau paralon, kalian juga bisa pakai paralon untuk nempatin cetakannya ini. Nah, kita isi sampai penuh cetakannya kayak gini. Nah, jadi ampas kelapa itu bikin cetakannya tegak ya. Lalu kita siapin untuk ngukusnya. Di sini saya pakai panci yang cukup dalam dan ini bukan bawaannya supaya cekungan ke dalamnya itu lebih dalam lagi. Jadi pancinya itu bisa nutup. Karena cetakannya ini saya bikin lumayan tinggi. Nah, kalian harus pastiin dulu nih cetakannya nggak ngelebihin dari pancinya. Kita coba tutup dan kalau udah bisa berarti aman, langsung kita siapin adonannya. Untuk adonannya ini bahan utamanya di sini ada tepung beras. Ini ada tepung beras saya pakai merek Cross Brand. Lalu di sini ada garam, garam dapur biasa. Selanjutnya ada irisan bawang, ini untuk bawang gorengnya nanti. Nggak usah terlalu banyak juga. Lalu di sini ada kapur sirih nih. Ini penting juga nih. Kalian jangan sampai di skip ya. Harus ada. Lalu selanjutnya ada santan. Ini santan saya pakai kelapa asli ya, bukan yang kemasan. Lalu kita tuang tepung berasnya ini kurang lebih 2 gelas. 2 gelas agak munjung dikit, ini gelas ukuran 200 ml. Jadi gelas yang sering kita temuin lah. Jadi nggak perlu repot-repot nimbang lagi, cukup kalian tuang aja ke gelas agak munjung sedikit. Kita bikin di sini 2 gelas. Jadi kita nggak perlu timbangan ya untuk takaran tepung berasnya ini. Nah, kita bikin 2 gelas kayak gini. Ingat ya harus munjung ya, jangan pas di gelasnya. Jadi harus kalian lebihin sedikit ke atas atau munjung. Kita siapin di baskom atau tempat. Lalu kita siapin kapur sirihnya nih. Kita tambah air sedikit. Lalu kita aduk-aduk pakai sendok. Ini nggak perlu sampai rata banget sih. Yang penting ada
sedikit kapur sirihnya yang larut, jadi nggak pakai semua. Kalau udah kita tuangin air kapur sirih ini, untuk ampasnya ini jangan sampai masuk, cukup airnya saja. Jadi hati-hati. Oke, kalau udah kita aduk-aduk dulu pakai tangan. Dan kita tambah air. Ini kita tambah air sebanyak 150 ml. Atau kalau pakai gelas tadi itu sampai garis yang di atas. Kita tambahin airnya jangan langsung sekaligus, itu harus bertahap sedikit demi sedikit sambil kita remes-remes pakai tangan atau kita ulenin. Nah, proses ini makan waktu cukup lama supaya apa? Supaya dia adonannya jadi bagus dan hasilnya itu bisa sempurna. Jadi untuk ngegilingnya atau nguleninnya ini agak lama. Kalau udah gini udah siap, kita sekarang siapin santannya. Santannya kita pakai takaran gelas yang tadi juga sebanyak 3 gelas atau itu 600 ml kurang lebih. Jadi pakai gelas yang tadi lagi. Lalu kita tambah garam supaya asin, supaya gurih. Kita nyalain kompor dan kita rebus sampai mendidih. Kita masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk terus. Ingat ya, harus sampai benar-benar mendidih. Kayak gini nih contohnya. Kalian juga bisa sih sebenarnya pakai santan kemasan, tapi saya rekomendasiin pakai santan kelapa asli supaya rasanya lebih gurih. Kalau udah mendidih gini, kita matiin kompornya dan nggak perlu nunggu lama lagi, nggak perlu nunggu dingin. Langsung aja kita tuang santan ini ke adonnya yang tadi udah kita ulenin. Tapi seperti biasa jangan langsung semua, kita tambahin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Ini nggak apa-apa, kondisi santannya masih panas nggak masalah, kalian nggak perlu nunggu dingin dulu atau nunggu hangat. Pokoknya setelah tadi mendidih langsung kita proses ini. Seperti biasa kita masukinnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya nggak ada gumpalan dari tepung berasnya gitu. Kita aduk-aduk terus sampai santannya ini benar-benar habis dan adonannya ini benar-benar encer. Nah, kurang lebih kayak gini nih, ini udah kita masukin semua santannya. Jadi santannya itu kalau dijumlahin kurang lebih 600 ml lah. Kita masukin semua dan jadinya seencer ini. Lalu selanjutnya kita siapin bawang goreng. Kita goreng dulu ya. Kita siapin minyak dan seperti biasa kalian mau goreng bawang goreng aja. Kita masukin minyak panas, lalu kita tambahin bawangnya, kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Jangan sampai terlalu gosong dan minyaknya agak dibanyakin karena nanti minyaknya ini kita akan tuang ke adonan tadi bersama dengan bawang gorengnya. Ini bawangnya jumlahnya sesuai selera aja, kalau kalian mau banyak bisa kalian banyakin. Ya lebih enak sih banyak bawang gorengnya. Jadi nanti aromanya itu lebih wangi di kuenya itu. Kalau udah coklat gini kita bisa matiin kompornya. Jangan sampai terlalu gosong nanti jadinya pahit. Dan kita langsung tuangin aja ke adonan yang tadi udah jadi. Ini beserta minyaknya ya guys. Jadi kita masukin beserta minyaknya jadi nanti nggak lengket. Ini kita aduk-aduk, bener-bener kita aduk sampai bawangnya itu misah jadi satu-satu gitu dan nggak ada bawang yang ngegumpel. Kalian harus aduknya benar-benar rata. Nah, di sini juga kalian bisa cicipin. Kalau seandainya adonannya kurang asin, kalian bisa tambah garam. Tapi saya cuma garam aja, nggak pakai penyedap rasa lainnya. Kita siapin pancinya yang udah kita tambahin air, kita udah panasin, dan ini udah kedengaran mendidih. Dan kalau kita buka, ini udah panas banget, udah siap untuk ngukus kuenya. Kalau udah begini, kita masukin cetakannya yang tadi udah kita siapin. Ingat teman-teman, kalau kalian pakai pancinya gede kalian bisa bikin panjang, tapi kalau kalian pancinya kecil kalian bikin cetakannya kecil aja, jadi supaya bisa tertutup rapat. Lalu kita masukin adonannya ke, terserah sih kalian mau masukin ke apa aja, yang penting nanti masukin nuangin ke cetakannya itu gampang. Saya pakai kayak gelas takar di sini karena ada corongnya gitu untuk memudahkan kita pas masukin, contohnya kayak gini. Jadi terserah kalian mau pakai apa aja. Nah, di sini saya pastiin nggak akan bocor, sekalipun bocor itu dikit banget karena di sini kan tepung ya, jadi nggak kayak air biasa. Pasti dia ada endapan-endapannya. Makanya saya lebih saranin pakai kelapa jadi supaya kalau ada bocoran itu nggak berantakan dan nyerap ke kelapanya. Tapi kalau kalian bikinnya kayak tadi yang seperti saya contohkan itu saya jamin nggak akan bocor. Kalau kalian mau lebih aman lagi kalian bisa pakai strapless, jangan pakai lidi.
Jadi di strapless itu di bagian atasnya bukan di bagian bawahnya, itu lebih aman dari bocor, tapi untuk makannya nanti agak susah. Kalau udah penuh semua gini kita tutup, kita tunggu selama 30 menit dan kita siap angkat. Ini hasilnya udah 30 menit, jadinya bagus banget dan aromanya oke banget. Kita matiin kompornya, langsung kita angkat. Ini aromanya bener-bener enak banget. Dan di sini kondisi masih panas. Jadi kita cabut dulu. Kalau kita nggak cabut dari kelapanya ini dinginnya lebih lama. Jadi kita cabut satu persatu ya. Nah di sini bisa kalian lihat kan, jadi adonannya nggak bocor, walaupun berkurang, paling berkurang dikit, nggak terlalu banyak. Ini sisanya, ini cetakan kelapanya dan ini hasilnya. Oke, langsung aja kita coba lihat dalamnya ya. Sebenarnya kalau masih panas gini, ini pasti agak lembek. Jadi kalau mau kita nunggu agak dingin supaya teksturnya lebih keras. Tapi karena saya penasaran sama dalamnya, kita langsung buka aja. Ini cara ngebukanya enak enak banget nih kalau pakai lidi. Tinggal kita cabut aja bagian lidinya. Ini karena saya sambil megang kamera jadi lumayan agak susah. Nah kalau dicabut gini kita lepas daunnya. Nah sebenarnya daunnya ini untuk tatakannya teman-teman. Jadi makannya itu nggak pakai piring, makannya itu langsung di daunnya. Tapi karena ini untuk video saya jatuhin di piring aja supaya lebih kelihatan lagi hasilnya. Jadi kalau sebenarnya itu makannya di atas daunnya gini. Makannya itu dari ujung bawah ke atas, jadi nggak dari atas ke bawah. Nah untuk hasilnya ini karena masih panas kan agak kenyal ya. Tapi nanti kalau udah dingin dia agak lebih keras lagi. Lebih enak lagi lah teksturnya. Ini saya coba lihat dalamnya dan hasil dalamnya ini bagus banget ini. Jadi pas ya ngukusnya 30 menit dan ini aromanya enak banget, bener-bener enak banget, apalagi yang ada bawang gorengnya. Ini untuk versi yang aslinya ya. Ini saya suka tapi saya lebih suka yang manis. Nah untuk yang manis kayak gimana nanti kita akan bikin di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya.